Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa, kasih karunia dari Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, atau dalam bahasa Bataknya di baheni unang mahamu gabedongan satohap nasidei. Ibu bapak saudara-saudara, suatu kali ada seorang bapak yang mempunyai seekor burung beo. Burung beo ini sangat pintar dalam meniru sesuatu. Kebiasaan di rumah bapak ini adalah setiap kali mau masuk ke rumah selalu mengucapkan kata shalom. Hampir setiap hari burung beo peliharaan bapak ini mendengar kata-kata itu. Sampai suatu ketika ada seorang tetangga yang sedang bertamu ke rumah bapak tersebut. Lalu burung beo itu dengan spontan mengucapkan shalom, shalom. Tetangga bapak tersebut kaget serta kagum karena burung beo ini bisa mengucapkan kata-kata yang baik seperti itu. Dan dia bertanya kepada bapak yang memiliki burung beo tersebut, "Pak, bagaimana bapak melatih burung beo ini sampai bisa mengucapkan kata-kata yang baik seperti itu?" Jawab bapak tersebut, "Kami tidak melatihnya. Di rumah ini kami membiasakan untuk selalu mengatakan shalom setiap kali mau masuk ke rumah. Dan beo ini hampir setiap hari mendengarkannya. Akhirnya dia bisa mengikutinya." "Wah, hebat sekali ya," jawab bapak yang satu itu. "Kalau begitu, bolehkah saya meminjam beo ini dan membawa ke rumah beberapa hari? Barangkali beo ini bisa mempengaruhi beo yang ada di rumah saya, supaya beo di rumahku juga bisa mengucapkan kata-kata yang baik." Tanya tetangga kepada si bapak pemilik beo tersebut. "Oh, silakan Pak," kata bapak tersebut. Seminggu kemudian tetangga tersebut mengembalikan burung beo bapak itu. Dan satu kali saat bapak tersebut hendak keluar rumah, tiba-tiba beo peliharaan bapak itu mengucapkan kata goblok, goblok. Bapak itu kaget mengapa beonya malah mengikuti kata-kata yang tidak baik. Dari cerita di atas apa yang kita bisa pelajari? Ternyata pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan kita yang baik. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul akan menentukan kebiasaan kita. Misalnya ketika kita suka berteman dan bergaul dengan orang yang suka ngomong kotor dan kasar, maka lama-kelamaan kita pun akan menjadi sama seperti mereka yang suka ngomong jorok dan kasar. Atau misalnya kita suka berteman dan bergaul dengan orang-orang yang malas, maka lama-kelamaan kita pun akan menjadi orang yang suka bermalas-malasan. Paulus menyatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya Paulus mengajak anak-anak Tuhan supaya menjauh dari kebiasaan buruk dan jangan berkawan dengan mereka. Paulus tidak bermaksud supaya kita menjadi eksklusif atau merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi Paulus menekankan hebatnya pengaruh yang muncul dari dunia ini terhadap anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak terang tidak mempunyai pegangan atau pijakan yang kuat, maka sangat mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran dari dunia ini. Paulus menekankan pentingnya mencari teman atau kawan yang bisa hidup di dalam kebenaran, kebajikan, dan kebaikan. Jangan menjadi bagian dari perbuatan-perbuatan gelap atau tidak berguna, tetapi sebaliknya nyatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu salah dengan menjalani kehidupan dalam terang. Paulus menegur orang-orang seperti ini yang masih senang melakukan berbagai hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak lagi sembarangan, sembrono, penuh dengan kemabukan, tetapi hidup di dalam terang firman Tuhan dan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan keselamatan. Teguran Paulus ini juga menjadi teguran kita. Sudahkah kita menjadi anak-anak terang?
yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.